Biolovers, selamat datang di kelas biologi. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa tubuh kita butuh makan setiap hari? Ternyata, di balik setiap suapan makanan, ada zat-zat penting yang berperan besar untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, kuat, dan bisa beraktivitas dengan baik. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas bareng tentang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sampai air. Yuk, siapkan semangat belajarmu, dan mari kita jelajahi dunia pencernaan manusia bersama. Let's go! Oke, Biolovers, setelah kita tahu pentingnya makanan bagi tubuh, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu zat-zat gizi yang tubuh kita butuhkan. Yang pertama, kita pahami dulu fungsi makanan. Jadi, makanan tidak sekedar untuk menghilangkan lapar, tetapi memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, makanan berfungsi sebagai sumber energi. Jadi, semua aktivitas tubuh, mulai dari bernafas, berjalan, sampai berpikir, membutuhkan energi yang berasal dari makanan. Yang kedua, makanan berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak dan remaja. Yang ketiga, makanan berperan dalam perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh, misalnya saat sel-sel kita rusak atau luka. Dan yang terakhir, makanan berfungsi sebagai pelindung tubuh karena di dalamnya terdapat senyawa yang mendukung sistem imun kita. Sekarang kita masuk ke zat gizi. Jadi, zat gizi yang diperlukan tubuh dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Yang pertama adalah makronutrien, merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh, meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua adalah mikronutrien, merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh, tetapi sangat penting untuk proses metabolisme, meliputi vitamin dan juga mineral. Dan jangan lupa satu zat lagi, yaitu air, yang merupakan komponen terbesar tubuh kita. Zat gizi yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2ON. Berdasarkan jumlah unit gulanya, karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 1 gugus gula, seperti namanya, mono yaitu 1. Contohnya ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Kemudian disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 gugus gula. Contohnya ada sukrosa, laktosa, dan juga maltosa. Yang terakhir ada polisakarida, merupakan karbohidrat yang tersusun dari banyak gugus gula. Contohnya ada pati, glikogen, dan selulosa. Sumber karbohidrat sangat beragam. Glukosa dan fruktosa banyak terdapat pada buah dan madu. Galaktosa terdapat pada hasil pemecahan laktosa. Kemudian laktosa terdapat pada susu dan olahannya. Maltosa terdapat pada biji-bijian yang berkecambah. Sukrosa terdapat pada gula tebu. Kemudian pati terdapat pada nasi, kentang, jagung, dan juga gandum. Kemudian glikogen ditemukan pada hati dan otot hewan, sedangkan selulosa banyak terdapat pada sayuran dan buah sebagai serat. Fungsi karbohidrat tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai bahan baku penyusun senyawa lain, misalnya asam amino dan juga lemak. Kemudian sebagai bahan baku penyusun berbagai senyawa penting, seperti asam nukleat dan juga glikoprotein. Kemudian, serat dari karbohidrat juga berperan penting dalam membantu kelancaran pencernaan. Zat gizi berikutnya adalah lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik seperti etanol dan ether. Berdasarkan sumbernya,
lemak dibagi menjadi dua, yaitu ada lemak hewani dan juga lemak nabati. Lemak hewani merupakan lemak yang berasal dari hewan seperti daging, mentega, susu, keju, dan juga kuning telur. Kemudian lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuhan seperti minyak kelapa, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan juga alpukat. Ditinjau dari struktur kimianya, lemak juga dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh merupakan lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Biasanya padat pada suhu ruang. Contoh lemak ini yaitu ada pada daging dan juga mentega. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan kolesterol. Kemudian yang kedua ada lemak tak jenuh. Ini merupakan lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Umumnya berbentuk cair pada suhu ruang. Terdapat pada minyak zaitun, minyak kedelai, dan juga kacang-kacangan. Jenis ini lebih baik untuk kesehatan jantung. Lemak memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai cadangan energi. Pembakaran 1 gram lemak sama dengan 9,3 kilokalori. Yang kedua, lapisan lemak pada kulit melindungi tubuh dari hawa dingin. Ini merupakan fungsi lemak membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang ketiga, sebagai komponen penyusun membran sel dan membran organel sel. Jadi, tanpa lemak, sel tidak bisa mempertahankan bentuk dan juga fungsinya. Yang keempat, melindungi organ-organ vital seperti jantung dan juga ginjal dengan cara memberikan bantalan pada organ tersebut. Yang kelima, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan juga K agar dapat diserap tubuh dengan baik. Selanjutnya adalah protein. Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari asam amino. Asam amino dibagi menjadi dua jenis, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan luar. Asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis sendiri oleh tubuh kita. Berikut ini merupakan contoh asam amino esensial dan juga non-esensial. Sumber protein didapatkan dari beberapa bahan makanan. Yang pertama, ada daging dan hasil hewani. Contohnya ada daging sapi, ayam, ikan, telur, dan juga susu. Yang kedua, adalah produk olahan hewani, seperti keju, yogurt, dan juga mentega. Yang ketiga, yaitu kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan juga almond. Yang terakhir ada biji-bijian dan hasil olahannya, seperti tahu, tempe, dan juga gandum. Fungsi protein antara lain yang pertama, sebagai biokatalisator atau enzim. Protein yang memiliki aktivitas katalis, yaitu membantu reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Yang kedua, sebagai molekul pengikat, misalnya hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen. Yang ketiga, sebagai penyusun komponen sel, misalnya aktin dan juga miosin. Yang keempat, sebagai alat pertahanan tubuh, misalnya antibodi. Yang kelima, sebagai alat pengatur fungsi fisiologis, misalnya adalah hormon. Yang keenam, sebagai cadangan nutrisi, misalnya kasein yang terdapat di dalam susu. Selanjutnya kita masuk ke mikronutrien. Yang pertama ada vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi berperan besar dalam mengatur metabolisme. Vitamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan juga vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, E, dan juga K. Vitamin ini dapat disimpan di jaringan tubuh dan berfungsi untuk penglihatan, pembentukan tulang, serta perlindungan sel. Kemudian, vitamin larut dalam air meliputi vitamin C dan juga B kompleks. Vitamin ini tidak disimpan lama di tubuh sehingga harus dikonsumsi setiap hari. Vitamin ini berperan dalam pembentukan darah, metabolisme energi, dan menjaga daya tahan tubuh.
Mikronutrien yang kedua adalah mineral. Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil dan digunakan untuk menjaga fungsi biokimia dan juga fisiologis. Mineral memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu pemeliharaan keseimbangan asam basa, penjaga keseimbangan ion-ion dalam cairan tubuh, kemudian kofaktor aktivitas enzim, kemudian ada komponen hormon dan enzim, kemudian juga membantu transfer zat melalui membran sel. Yang terakhir adalah air. Air merupakan zat cair esensial yang menjadi komponen terbesar tubuh manusia, sekitar 70%, dan berperan dalam hampir seluruh proses fisiologis. Fungsi air antara lain yang pertama adalah mengatur suhu tubuh, yang kedua melarutkan zat gizi dan mempermudah transportnya, yang ketiga membantu proses pencernaan dan penyerapan, yang keempat medium reaksi kimia dalam tubuh, yang kelima membawa sisa metabolisme seperti urin dan keringat, dan yang keenam menjaga keseimbangan elektrolit dan volume darah. Jadi biolovers, itulah ringkasan zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita. Semua zat gizi ini bekerja sama untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Semoga kalian jadi lebih paham kenapa makanan bergizi itu penting. Terima kasih sudah belajar bareng. Tetap sehat dan sampai jumpa.